Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, kali ini kita akan membahas KD3 pada pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 12 Madrasah Aliyah Program Keagamaan dengan judul Membangun Kepedulian Sosial Antar Sesama. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, melalui pembelajaran yang aktif dan kooperatif, diharapkan peserta didik mampu menafsirkan ayat-ayat tentang sikap peduli dan gemar berbagi yang terdapat di dalam surah Al-Furqan ayat 67 dan surah Al-Isra ayat 26 hingga 27 dan 29 hingga 30 dengan melalui tafsir tahlili, ijmali atau muqaran di pembelajaran kelas dengan tepat. Kemudian setelah menyaksikan PowerPoint dan mendengarkan penjelasan guru, diharapkan peserta didik mampu menganalisis ayat-ayat tentang sikap peduli dan gemar berbagi yang ada dalam surah Al-Furqan dan Al-Isra ini bersama kelompoknya. Setelah mereka berdiskusi dengan anggota kelompoknya, peserta didik mampu mengklasifikasikan tahapan dalam menerapkan sikap peduli dan gemar berbagi dalam kehidupan dengan tepat. Mari kita simak PowerPoint dan penjelasan dari Ustadz berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke dalam materi KD3 dengan judul Membangun Kepedulian Antar Sesama. Kepedulian sosial atau yang disebut dengan at-takaful al-ijtima'i. Apa itu at-takaful al-ijtima'i? Yuqsadu bit-takaful al-ijtima'i. Yang dimaksud dengan kepedulian sosial adalah ayyakuna afradul mujtama'i musharikina fil muhafazati 'alal masalihil 'amah wal khasah wa daf'il mafasid wal adraril madiyah wal ma'nawiyah. Setiap masing-masing individu dalam satu komunitas masyarakat, mereka adalah orang-orang yang saling bekerja sama dalam menjaga kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan orang banyak, dan kemaslahatan pribadi-pribadi. Dan juga mereka adalah orang-orang yang berserikat, yang bekerja sama dalam menolak segala bentuk kerusakan-kerusakan dan kemudaratan-kemudaratan, baik yang bersifat materi dan non-materi. Bihaitsu yash'uru kullu fardin fihi annahu ila janibil huquqi allati lahu anna 'alaihi wajibat lil akharin. Dan juga di mana masing-masing pribadi dia merasakan bahwasanya dia memiliki hak yang ada, yang mesti ada pada dirinya, kemudian juga dia juga merasakan bahwasanya dia memiliki kewajiban kepada orang lain, wa khasatan alladzina laysa lahum bistita'atihim ay yuhaqqiqu hajatahum khassah, terutama orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka secara khusus. Wadzalika biisalil manafi' ilaihim wa daf'il adrari anhum. Yang demikian dengan cara menyampaikan segala bentuk manfaat-manfaat buat mereka dan menolak segala berbagai macam kemudaratan atau mara bahaya dari mereka. Pembelajaran pada ayat yang pertama dalam surah Al-Furqan ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan orang-orang yang apabila mereka menginfakkan atau membelanjakan harta mereka, mereka tidak melakukannya dengan cara berlebih-lebihan, dan juga mereka tidak pula menahannya atau kikir, dan demikian mereka melakukannya dengan cara yang sangat wajar. Mari kita mencoba memahami kandungan ayat ini dalam tafsir para ulama. Di dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan, walladzina idza anfaqu, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka, maksudnya adalah ala ayalihim, membelanjakan harta mereka kepada keluarga-keluarga mereka. Lam yusrifu wa lam yaqturu, artinya adalah ay yudayiku, artinya mempersempit. Wa kana infaquhum, wa kana arti dari kata kana di sana adalah infaquhum, yaitu menginfak mereka itu baina dzalik artinya
di antara al-israf dan iktar. Di antara tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Melainkan qawama artinya wasata. Qawama atau hal yang dengan cara yang wajar artinya dengan cara pertengahan. Pertengahan di antara israf atau berlebih-lebihan dan iktar atau kikir. Kandungan ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika menginfakkan harta kita, mesti dengan cara pertengahan, dengan cara yang wajar, tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula menahan harta tersebut dengan cara yang kikir. Hal ini di satu sisi mengajarkan kepada kita tentang makna nilai-nilai moderasi beragama, bagaimana Islam mengajarkan tentang konsep tawazun, seimbang, sesuai dengan porsinya, tidak dengan berlebih-lebihan, dan tidak pula menahan harta terlalu pelit. Qala Abu Abdurrahman Al-Jili, al-infaku fi ghairi ta'ah israfun, wal imsaku an ta'ah iktar. Berkata Abu Abdurrahman Al-Jili, membelanjakan harta bukan pada jalan ketaatan termasuk israf atau termasuk hal yang berlebih-lebihan, dan menahan harta dari jalan ketaatan itulah yang disebut dengan kikir. Wa qala ma'nahu Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ibnu Zaid. Berkata sesuai dengan makna itu, berkata juga demikian Ibnu Abbas sahabat Nabi, dan Mujahid ulama tabi'in, dan Ibnu Zaid. Wa sami'a rajulun rajulan yaqul, dan seseorang pernah mendengarkan orang lain mengatakan, la khaira fil israf, tidak ada kebaikan di dalam hal yang berlebih-lebihan. Ini memberikan makna bahwa sesuatu yang berlebih-lebihan tidak terdapat di dalamnya nilai-nilai kebaikan. Faqala, kemudian yang lain mengatakan, la israfa fil khair, tiada berlebih-lebihan di dalam kebaikan. Bahwasanya kebaikan tiada mengenal batas. Wal israfu mujawazatul haddi fin nafaqah. Apa yang dimaksud dengan israf? Israf adalah mujawazatul haddi fin nafaqah, yaitu melampaui batas di dalam menginfakkan harta tersebut. Wal qadru at-tatyik, sementara yang disebut dengan kikir adalah penyempitan, artinya menahan harta. Alladhi huwa naqidul israf, yang demikian merupakan lawan dari kata israf. Wa an Anas fi Sunan Ibni Majah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas di dalam Sunan Ibnu Majah berkata bahwasanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minas sarafi an ta'kula mashtahaitahu, sesungguhnya dari hal yang berlebih-lebihan adalah engkau memakan setiap apa yang engkau inginkan. Setiap apa yang engkau menginginkannya kemudian engkau memakannya, itu termasuk perbuatan yang berlebih-lebihan. Tidak semua yang diinginkan oleh manusia mesti ia capai. Dia mesti bisa membedakan apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan. Wal qawam, sementara arti kata qawam adalah al-i'tidalu bainal halataini, yaitu seimbang di antara dua keadaan, yaitu tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan, wa qauluhu ta'ala, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, al-ayah, ay laisu mubadzirina fi infaqihim fayasrifuna fawqal hajah, yaitu mereka bukanlah orang-orang yang mubadzir. Mubadzir adalah orang-orang yang boros dalam membelanjakan harta mereka. Mereka bukanlah orang-orang mubadzir dalam membelanjakan harta mereka sehingga mereka mempergunakan harta tersebut di atas kebutuhan. Wala bukhala ala ahlihim fayuqassiruna fi haqqihim fala yakfunahum. Dan mereka juga bukan orang-orang yang bukhala. Mereka bukan orang-orang yang bakhil terhadap keluarga-keluarga mereka sehingga mereka bisa mengurangi terhadap hak-hak mereka. Maka hal demikian tidak mencukupkan buat mereka, bal adlan khiyara, tetapi sungguh pilihan seimbang, pilihan sesuai pada porsinya adalah menjadi pilihan yang terbaik, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Wa khairul umuri awsatuha, dan sebaik-baik perkara adalah pertengahannya, la hada wa la hada,
tidak yang begini, dan tidak pula yang begitu. Artinya, tidak secara berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Wa kana baina dzalika qawama. Yang terbaik adalah dengan cara yang sewajarnya, yang sepantasnya atau sepatutnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal bast." Al-ayah. Dan janganlah engkau menjadikan tanganmu terbelenggu kepada lehermu, dan jangan pula engkau membentangkannya. Artinya jangan pula engkau sangat menjadi orang yang sangat-sangat pemurah. Al-ayah. Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan walladzina idza anfaqu, artinya adalah an-nafaqatul wajibah wal mustahabbah, yaitu orang-orang yang menginfakkan harta mereka, baik itu nafkah yang wajib dan nafkah yang sunnah. Lam yusrifu, artinya adalah bi ayyazidu 'alal had, yaitu mereka melampaui batas. Fayadkhulu fi qismit tabzir wa ihmalil huquqil wajibah. Kalau mereka telah melampaui batas, tentu mereka akan masuk ke dalam kelompok mubadzir atau kelompok memboros-boroskan harta. Demikian pula dia melalaikan hak-hak yang wajib. Walam yakturu, artinya fayadkhulu fi babil bukhli wasyuh. Artinya mereka apabila mereka menahan harta mereka, tentu mereka akan masuk ke dalam kelompok kebakhilan dan kekikiran, bahkan dia terkikir terhadap dirinya sendiri. Wa kana, artinya adalah infakuhum, infak mereka. Baina dalik, artinya adalah bainal israfi wat taktir, antara berlebih-lebihan dan kikir. Qawama, artinya yabdhuluna fil wajibat minaz zakawati wal kaffarati wan nafaqatil wajibah. Artinya mereka mencurahkan atau melimpahkan atau memberikan segala bentuk kewajiban-kewajiban mereka, baik itu berupa zakat ataupun kafarah ataupun nafkah-nafkah yang wajib, wa fima yang bagi, dan dengan cara yang sepatutnya, yang seharusnya, alal wajhil ladzi yang bagi, begitu pula dengan bentuk yang seharusnya, min ghairi darar wala dirar, tidak membahayakan buat dirinya sendiri, juga tidak membahayakan buat orang lain. Wa hadza min adlihim wa iktisadihim. Ini menggambarkan tentang keadilan mereka, keseimbangan mereka, dan kesederhanaan mereka. Pada ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Dan engkau berikanlah haknya kepada karib kerabat dan orang-orang miskin dan orang-orang yang berada di dalam perjalanan, dan jangan engkau membelanjakan hartamu dengan cara yang boros. Sesungguhnya orang-orang yang membelanjakan harta mereka dengan cara yang boros, mereka adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan terhadap Rabbnya, terhadap Tuhannya selalu kufur. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 29 dan 30 dari surah yang sama, Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, artinya sangat pemurah, sehingga kelak kamu menjadi tercela lagi menyesal. Sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu, yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan membatasinya. Sungguh Dia maha mengetahui dan maha melihat terhadap apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya.
Mari kita memahami maksud dan kandungan dari dalam ayat tersebut. Di dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan, wa'ati artinya a'ti, engkau berikanlah. Dzal qurba, al-qarabah, artinya kerabat dekat. Haqqahu, artinya minal birri wassilah, berupa kebaikan dan menjaga hubungan silaturahim. Wala tubadzir tabdzira, artinya bil infaqi fi ghairi ta'atillah, menginfakkan atau membelanjakan harta bukan di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ayat ini diturunkan ketika kita memperhatikan ayat ini ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan engkau berikanlah hartamu wahai Muhammad haknya, yaitu berupa kebaikan dan menjaga hubungan silaturahim kepada karib kerabat, dan janganlah engkau membelanjakan hartamu secara boros. Meskipun hal ini ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kita mengambil keumuman lafaz dari ayat ini, bahwasanya ayat ini juga berlaku buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah kaidah, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah atau pelajaran itu dilihat dari umumnya lafaz, bukan dari sebab yang khusus, sehingga memahami kepada kita bahwa ayat ini berlaku untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah haknya karib kerabat tersebut, apakah itu berbentuk kebaikan dan menjaga hubungan silaturahim, dan berikanlah kepada mereka harta bukan dengan cara yang boros, dan juga menginfakkan harta mesti di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat selanjutnya Allah taala mengatakan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Apa maksudnya? Ai ala tariqatihim, yaitu orang yang mubadzir sama halnya menempuh jalan seperti para syaitan. Kafura syadidul kufri li na'amihi, yaitu kafura itu sangat kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalika akhuhul mubadzir, demikian pula halnya serupa dengan saudaranya yang mubadzir. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, ai la tumsikha 'anil infaqi kullal mask. Jangan engkau menahan harta tersebut dari menginfakkannya dengan sebenar-benar bentuk menahan harta. Artinya penekanan yang sangat kuat ditegaskan di dalam ayat ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kiasan bagi orang-orang yang suka menahan hartanya, seolah-olah dia membelenggu kedua tangannya di atas lehernya. Wala tabsutha, dan jangan engkau mengulurkannya, artinya fil infaq, di dalam membelanjakan harta tersebut. Mahsura, artinya munqati'an la syai'a indak, artinya ketika dia mahsuran, artinya dia akan terputus sehingga dia tidak memiliki segala apapun pada dirinya. Ketika dia terlalu mengulurkan harta tersebut sehingga dia tidak memiliki sesuatu yang ada pada dirinya yang bisa ia manfaatkan.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี
ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang memberikan kelapangan dari kesusahan, dari berbagai macam kesusahan yang didapatkan oleh seorang mukmin di dunia, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala juga akan melapangkan kesusahan yang dia rasakan di hari kiamat. Wa may yassara 'ala mu'assirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang sedang mengalami kesulitan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kemudahan buatnya di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala juga akan menutupnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhih. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba tadi juga menolong saudara-saudaranya. Mari kita pahami baik-baik apa yang akan kita sampaikan ini. Laisa hunaka ahadun yastati'u an ya'isha wahdahu duna an yata'amala ma'a ghairihi minal bashar. Tidak ada satupun orang yang sanggup untuk hidup sendirian tanpa bermuamalah dengan yang lainnya dari manusia. Karena manusia itu sendiri pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Imma ta'amulan ma'a mubasyaran wa imma ta'amulan ghairu mubashir. Apakah itu dia bermuamalah, berta'amul, berkomunikasi secara langsung ataupun secara tidak langsung. Fakullum minna bihajatin ila ghairihi. Masing-masing kita ini membutuhkan kehadiran orang lain. Bidayatan min wiladatihi hatta mautihi. Dimulai di saat ia lahir sampai dia meninggal dunia. Seperti contoh, annana nalbisu malabisana allati yukhayyituhal khayyat. Bahwasanya kita memakai pakaian yang kita pakai ini, siapa yang menjahitnya kalau bukan para penjahit? Wa natanawalul aruzza wa dzurrata allati yazra'uhal fallah. Kemudian kita juga bisa memakan nasi, memakan jagung. Siapa yang menanamnya kalau bukan para petani? Wal asmakul lati yusayyiduha sayyad. Wal asmakal lati yusayyiduha sayyad. Begitu juga ketika kita bisa memakan ikan, dari mana kita mendapatkannya kalau bukan itu ditangkap oleh para nelayan? Wal baitul lati yabnihal banna wan najjar. Demikian pula rumah yang kita tempati, siapa yang membangunnya kalau bukan mereka tukang bangunan atau para pengrajin tangan? Fakulluna bihajatin ila ghairihi. Maka setiap kita membutuhkan kehadiran orang lain. Fa idza kunta bihajatin ila ghairika, apabila engkau merasa butuh terhadap orang lain, fala tada'hum, jangan pernah engkau meninggalkan mereka, wala tuhmilhum,
Dan jangan pula engkau menyepelekan mereka, terutama idza hasala lahum ba'dal kawarifi wal masaib, terutama apabila terjadi kepada mereka sebahagian ujian-ujian atau musibah-musibah yang menimpa mereka. Sa'idhum wa syarikhum fi umurihim, maka bantulah mereka dan bekerja samalah bersama mereka di dalam urusan-urusan mereka, kaitanku sama ladaihim minal ahzani wal gumum, sehingga apa yang mereka rasakan dari kesedihan-kesedihan dan kegusaran-kegusaran bisa menjadi berkurang. Fanahnul an asbahna muta'allimin, mutamayyizin, wa muhadzibin. Kita hari ini, kita sekarang telah menjadi orang-orang yang berpendidikan, yang memiliki berbagai macam keistimewaan, orang-orang yang teratur hidupnya bisababi juhdi muallimina, disebabkan usaha dari para guru-guru kita, wa masyayikhina, dan para pengajar-pengajar kita, alladzina badalu kullama indahum minal maharati wal khibrat li ta'limina wa tahdhibina, yang mereka semua yang memiliki kemahiran, memiliki kecakapan dalam keilmuan, dan juga pengalaman-pengalaman kehidupan kita dalam mengajarkan kita dan mendidik kita. Fawajibun alaina an nashkurahum, maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada mereka, wa nuqaddima lahum khairat du'a li sa'adatihim fid daraini amin, dan mempersembahkan buat mereka sebaik-baik doa untuk kebahagiaan mereka di dua tempat, dunia dan akhirat. Amin. Terakhir, sebagai bahan renungan untuk kita, ada dua pilihan yang diberikan kepada kita. Yang pertama, apakah kita mau menjadi as-shakhsiyatul ananiyah wal-'iyadu billah? Apakah kita hidup menjadi pribadi yang mementingkan dirinya sendiri dan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita menjadi pribadi yang mementingkan dirinya sendiri. Dan nas'alullah ta'ala, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa menjadi as-shakhsiyatul ijtima'iyah, yaitu seseorang yang memiliki kepribadian yang mementingkan, yang peduli dengan keadaan lingkungan sekitar. Sekian penyampaian materi dari Ustadz. Semoga Anda bisa memahaminya dengan baik. Naltaqi marah qadimah fi darsil qadim. Waffaqakumullah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.